Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Burhanuddin. Di channel ini saya membahas bagaimana caranya kita mendapatkan uang dari internet, khususnya dari YouTube. Di video kali ini saya ingin share kepada teman-teman 7 kesalahan YouTuber pemula yang membuat channel kita tidak lolos monetisasi. Oke, kesalahan yang pertama yaitu copyright. Ya, copyright biasanya dari audio, teman-teman. Nah, biasanya itu ada yang dibagi penghasilannya atau bahkan ada yang dihapus kontennya, dihapus channel YouTube-nya tanpa permisi. Itu yang ditakutkan ya, teman-teman, yang langsung secara paksa dihapus semua kontennya. Tapi kalau misalkan masih berbagi sih itu masih mending aja gitu, teman-teman. Tapi kalau misalkan langsung dihapus channel kita, itu yang ngeri. Yang kedua adalah re-upload, teman-teman. Video orang langsung di-upload. Biasanya itu anime ya. Kayak misalkan Naruto, One Piece itu. Kalau ada episode terbaru kita langsung jebret aja gitu, langsung di-upload. Nah, itu biasanya langsung kena take down, teman-teman. Atau video-video misalkan film dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman re-uploadnya itu langsung misalkan itu ada reaksi ya, ada ulasan, ada kritik. Nah, itu reaction video kan, itu boleh, teman-teman. Tapi selain itu, misalkan video orang lain langsung diupload aja tanpa diedit dan lain sebagainya, itu yang berbahaya. Ya, itulah teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah mengambil bahan foto dan video tanpa izin. Itu ada beberapa foto dan video yang tidak boleh diambil dan tidak boleh dijadikan konten, teman-teman. Oke, kesalahan yang kedua adalah menggunakan konten yang dilarang oleh YouTube. Nah, ini kesalahan fatal ya. Apa aja konten yang dilarang oleh YouTube? Di antaranya adalah konten kekerasan atau yang berbahaya, misalkan contoh pelecehan atau bully ya. Konten yang berisiko atau berbahaya ya, misalkan tawuran dan lain sebagainya. Terus ujaran kebencian, hoax ya, seperti itu. Organisasi kejahatan yang melakukan kekerasan, misalkan itu teroris dan lain sebagainya. Terus konten kekerasan atau vulgar. Jadi teman-teman harus menghindari konten-konten yang dilarang oleh YouTube. Kesalahan yang ketiga adalah menonton video sendiri, baik itu yang belum dimonetisasi maupun yang sudah dimonetisasi. Ini yang dulu pernah saya lakukan juga, teman-teman. Ini membuat algoritma kita itu kacau ya. Kalau kita menonton video kita sendiri, karena ya nanti YouTube membacanya itu adalah spam ya, teman-teman ya. Jadi nanti video kita itu menurun ya, viewsnya itu akan menurun. Bahkan kalau belum monetisasi, nanti takutnya tidak dimonetisasi atau gagal monetisasi atau ditolak monetisasi. Itu yang jangan sampai teman-teman lakukan ya, teman-teman ya. Kesalahan keempat yaitu tidak ada konsep. Teman-teman membuat channel tapi nggak ada konsep. Nantinya di pertama itu bisa aja, tapi di tengah-tengah bingung mau kemana karena nggak ada konsepnya. Jadi nantinya channelnya jadi channel random. Ya, akhirnya nanti malas lagi karena nggak ada tujuannya, konsepnya juga nggak ada gitu, nggak terukur ya, nggak kecatat, nggak ke konsep. Akhirnya nanti asal aja bikin videonya. Itu yang harus dihindari, teman-teman ya. Ya, kesalahan yang keempat itu tadi tidak ada konsep. Harus dikonsep dulu, seenggaknya apa yang harus saya lakukan gitu. Menengah, pertama, menengah sampai terakhir. Itu harus ada konsepnya, enggak tiba-tiba langsung misalkan kalau teman-teman ada tampil wajah taruh kamera, ini mau ngapain gitu. Nah, itu yang tidak boleh seperti itu, teman-teman. Harus ada konsepnya ya. Yang kelima adalah tidak melakukan riset. Yang kelima, kesalahan kelima yang sering kita lakukan adalah tidak melakukan riset. Akhirnya nanti videonya itu sepi karena kita tidak riset apa video yang sedang rame. Kesalahan yang kelima adalah tidak melakukan riset, teman-teman. Ya, tidak melakukan riset itu nanti video kita stuck aja gitu, nggak ada yang nonton atau
cuma sedikit yang nonton, karena kita tidak riset dulu apa yang sedang rame, topik apa yang sedang rame, yang sedang viral gitu. Seenggaknya kalaupun channel kita tidak seperti itu, tidak berkaitan dengan yang sedang rame dan lain sebagainya, tapi dikaitkan sedikit-sedikit gitu ya teman-teman ya, supaya apa namanya, kita itu ikut viral juga, ikut rame juga gitu. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah amati kompetitor kita gitu. Misalkan contoh mau memancing gitu ya, mancing. Channelnya channel memancing. Yang sedang rame seperti apa? Memancingnya misalkan rame di rawa atau rame di laut. Nah, kan gitu. Kalau misalkan rame di rawa berarti ke rawa gitu kan. Itu teman-teman ya, amati kompetitornya, baik itu dari judulnya, kontennya gitu. Teman-teman bisa langsung modifikasi sesuai dengan yang teman-teman mampu. Yang kesalahan yang keenam adalah buru-buru upload tanpa optimasi sama sekali, baik itu optimasi channel maupun optimasi video. Ini yang sering kita lakukan teman-teman ya. Yang penting misalkan kita bikin video, udah edit, nah udah siap langsung upload gitu. Ya, tidak dicek dulu videonya, takutnya ada yang salah. Atau ketika upload video tidak riset dulu kata kuncinya yang mana, kata kunci judul yang bagus itu seperti apa. Terus thumbnailnya juga asal-asalan, yang penting sudah upload udah bebas gitu kan, nggak gitu teman-teman. Nanti takutnya nggak ada yang nonton karena nggak dioptimasi gitu, nggak dioptimasi di awal. Karena optimasi itu ada dua, optimasi channelnya, optimasi video setiap upload video. Itu penting banget, menurut saya itu penting teman-teman ya. Oke, kesalahan yang ketujuh adalah membeli subscriber atau membeli viewers ya, atau ada juga membeli jam tayang. Kenapa tidak boleh? Itu karena dilarang oleh YouTube. Itu yang pertama teman-teman. Kita membuat konten itu di lapaknya orang, di lapaknya YouTube. Kita harus ikut aturan dari YouTube. Karena kita kan digaji nanti dari YouTube, ya berarti kita harus ikut apa aturan dari YouTube. Yang pertama adalah tidak boleh beli subscriber atau views atau sub per sub atau beli apa jam tayang gitu. Karena semuanya palsu gitu. Karena semuanya palsu. Oke lah, misalkan ada juga yang berhasil menjadi YouTuber melalui sub per sub gitu. Tapi teman-teman, ada banyak juga gitu studi kasus, ada banyak yang gagal karena sub per sub. Kenapa? Karena semuanya palsu. Maksudnya semuanya palsu seperti apa? Ya sudah, membeli sub aja, subscriber, udah gitu ditinggal gitu. Tujuan orang mensubscribe itu kan supaya ketika ada video kita juga muncul gitu di dia gitu. Terus kemudian ditonton sama dia gitu. Ini kan cuma sub doang, udah ditinggal gitu. Jadi percuma sub juga ya. Apalagi yang sudah monetisasi gitu. Ya, apalagi yang sudah monetisasi. Jadi banyak juga nanti ketika sudah monetisasi di blog gitu, videonya nggak ada yang nonton karena mereka sudah sub udah gitu ya. Apalagi misalkan bang, ini apa namanya, kita kan amanah, itu sesuatu yang harus saya hindari teman-teman ya, sesuatu yang harus saya hindari. Sampai hari ini alhamdulillah saya nggak pernah beli subscriber dan lain sebagainya. Karena ketika kita membeli sub, membeli views, itu kita seperti buat channel dari awal. Karena subscriber kita, views kita itu semuanya palsu. Itu karena dibayar oleh kita, bukan karena hasil dari konten yang dibuat oleh kita. Bukan karena mereka tertarik dengan video kita, karena orang lain dibayar oleh kita. Gitu teman-teman ya. Itulah kesalahan-kesalahan yang terkadang kita lakukan ya. Yang terkadang kita lakukan yang kemudian membuat channel kita itu terkena banyak masalah. Misalkan tidak ada yang nonton, apalagi misalkan karena copyright, atau tidak lolos monetisasi, ditolak monetisasi, atau bahkan yang paling parah adalah dihapus channel YouTube-nya oleh YouTube tanpa permisi, tanpa ada pemberitahuan sedikit pun.
Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Teman-teman harus tetap semangat. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.